Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa hari ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini, di gereja maupun di rumah setiap peserta. Dan Tuhan pimpin, arahkan, berkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan, kami serahkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Dan kasih tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga apapun yang dia ucapkan datang dari Tuhan dan betul-betul merupakan kebenaran, dan semua bisa disampaikan dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal hingga akhir, terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, sehingga kami semua bukan hanya menjadi pendengar ataupun pengerti firman, tetapi juga pelaku, penanggap, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi segala macam pekerjaannya, sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini kita tetap membahas Lukas pasal yang ke-14, ke-10, ayat 1-24, dan ini adalah session yang ke-14. Kita membahas dengan topik menginjak ular dan kalajengking. Saudara, kita tidak usah membaca semuanya ya. Kita hanya membahas ayat yang ke-17 sampai yang ke-20 seperti pada beberapa kali yang lalu. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, saya membahas hanya ayat yang ke-19 pada khotbah ini ya. Kita baca ulang ayat 19-nya, dan ini poin B ya. Poin A-nya tempohari pembahasan ayat 18. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saya tidak tahu saudara pernah injak ular atau injak kalajengking. Kalau ular saya pernah digigit, tapi kalau nginjak tidak pernah. Digigit itu ular peliharaan sendiri, biarpun kecil, cuma mungkin berapa ya, 40 cm barangkali. Tapi jadi sebetulnya jinak dia. Tapi kalau agak dikasari, jadi dia senang melingkar di pergelangan tangannya. Tapi kalau kita lepaskan itu secara kasar atau masukkan ke kandangnya secara kasar, dia bisa gigit, dan saya kira 2 kali jadi gigit. Memang dia tidak berbisa, tapi giginya tuh runcingnya bukan main. Dan bukan cuma sakit dan berdarah, tetapi menyebabkan infeksi ya. Jadi mungkin ada bakteri atau apapun. Jadi ular tidak berbisa pun seperti itu, dan kecil. Ya. Kalajengking itu saya kira saya tidak pernah ketemu langsung. Lihat itu banyak di film-film, video dan sebagainya, tetapi kalau lihat ketemu sungguh-sungguh, saya kira belum pernah 1 kali pun.
Tapi kalau di rumah saya banyak kelabang, saya kira di mana-mana banyak kelabang tuh ya. Di got-gotan dia mereka kadang-kadang keluar, ada yang kecil, ada yang cukup besar. Kadang-kadang di rumah saya ada yang 10 cm atau lebih, ada yang cuma mungkin sekitar 1,5 cm, yang paling kecil mungkin. Dan satu kali saya pernah entah saya itu keluar dari kamar mandi atau mau masuk ke kamar mandi ya. Saya telanjang kaki dan saya nginjak headset itu, tahu-tahu ada rasa sakit yang sangat hebat. Saya injak, terus saya cari, sakitnya nemen dan cukup lama. Ini kelabang, saya pasti pikir ini kelabang. Tapi saya cari bagaimanapun tidak ketemu. Ya saya semprot dengan baygon dan sebagainya. Kalaupun dia bersembunyi, mestinya dia mati. Jadi saudara, kelabang itu sangat menyakitkan, bahkan yang kecil. Kalau dia nyengat. Kalau kalajengking, wah ini mestinya lebih parah. Tapi kalajengking itu jenisnya sangat banyak. Dan ada yang sangat berbisa dan sampai bisa membunuh. Ada yang cuma menyakitkan tapi tidak sampai membunuh. Ular juga sama seperti itu. Besar kecilnya bisa beda-beda, sangat banyak bedanya. Dan bisanya juga ada yang sedikit, ada yang hebat sekali dan sebagainya. Tapi di sini dia berkata, Yesus berkata, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, saudara, orang-orang memprokontrakan apakah ular dan kalajengking ini hurufiah atau simbolis. Kita pertama-tama akan melihat tafsiran dari J.B. Falstad dan Brown yang berkata demikian. Kuasa untuk menginjak ular-ular dan kalajengking yang belakangan lebih berbisa daripada yang terdahulu. Ini saya tidak terlalu yakin ya, kata-kata ini ya. Apakah kalajengking itu memang lebih berbisa daripada yang terdahulu? Ya lihat-lihat kalajengking dan lihat ularnya ya. Kalau ularnya ular mamba begitu, saya kira kok nggak mungkin kalajengking bisa lebih berbisa daripada ular mamba. Sekalipun kalajengking memang saya tahu ada jenis tertentu yang bisa membunuh juga dan cukup cepat. Tapi secara umum saya kira ular lebih berbisa daripada kalajengking. Dari mana dia mengatakan bahwa kalajengking lebih berbisa daripada ular, itu saya tidak ngerti. Lalu dia mengatakan ini bagian yang saya juga tidak setuju ya. Ini harus digenapi secara hurufiah pada pemulaian pertama dari pelayanan Injil. Nah, dua ayat yang dia gunakan, Markus 16 ayat 17 dan 18, dan Kisah Rasul 28 ayat yang kelima. Yang Markus 16 ayat 17 dan 18 itu terletak dalam konteks Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang diragukan keasliannya. Dan saya sendiri setelah membahas panjang lebar, saya menganggap bagian itu tidak asli. Jadi ini kalau dipakai oleh dia sebagai dasar ayat, saya tidak bisa menerima. Lalu Kisah Rasul 28 ayat 5 kita nanti akan lihat. Ya, saya lanjutkan dulu. Tetapi kata-kata selanjutnya, dan atas semua kuasa musuh, dan tidak ada yang akan dengan cara apapun membahayakan kamu. Menunjukkan bahwa apa yang dimaksudkan adalah kuasa yang mulia dari iman untuk mengalahkan dunia dan memadamkan semua panah berapi dari si jahat oleh pemberian dan pemeliharaan mana kepada umatnya yang membuat mereka tidak membahayakan. Nah, dia memberikan dua ayat referensi. Coba kita baca dulu ayat-ayatnya ya. Markus 16, 17, 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Bentar ya. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, kalau ini dianggap sebagai Alkitab yang sungguh-sungguh asli, lalu ini ditafsirkan secara hurufiah,
ini membawa bencana ya. Magang ular, minum racun maut, nggak apa-apa. Ini kalau diurufiahkan dan betul-betul dipraktekkan, ini betul-betul membawa bencana. Tapi bukan itu alasan saya menolak bagian ini sebagai firman Tuhan. Karena secara keseluruhan mulai ayat 9 sampai 20 itu memang dipro kontrakan secara hebat. Tetapi saya setelah melihat pro kontranya, saya menganggap seluruh teks ini bukan termasuk dalam Alkitab yang asli. Dan kalau ada orang menganggap sebagai asli, maka mereka perlu menafsirkan ini yang bagian yang saya blok ini ya. Bukan untuk diurufiahkan, tentu saja nggak bisa sembarangan. Tapi ada, saudara, pendeta-pendeta yang cukup tidak waras. Di atas mimbar mereka pegang ular berbisa. Dan betul-betul ularnya menggigit. Dan bukannya mereka tidak akan mendapat celaka. Dia betul-betul mendapat celaka. Saya tidak tahu, saya lupa dia mati atau betul-betul lihat. Tapi yang jelas berdarah-darah bawa rumah sakit dan pokoknya tidak karu-karuan. Saya ingat saya mati orangnya. Jadi menafsir secara bodoh seperti itu. Nah, yang minum racun maut ini saya tidak pernah tahu ada orang yang melakukan itu. Kalau ngomong ada. Arifin itu ya. Saya pernah dengar sendiri dia ngomong. Orang Kristen minum racun tidak akan apa-apa. Ya kok kepingin waktu itu naik mimbar bawa baikon, serahkan kepada dia, suruh dia minum. Saya ingin tahu bagaimana dia bereaksi kalau begitu kan. Dan tempo hari pada waktu debat lawan Islam, Mas'ud itu sekalipun dia bukan pendebat, dia bertanya dalam acara tanya jawab, berani tidak saya minum racun dan sebagainya. Saya jawab, enggak. Saya tidak mau karena bagi saya Markus 16 ayat 9-20 itu seluruhnya diragukan keasliannya dan bagi saya tidak asli. Wah, dia ketawa-ketawa, dia senang, dia pikir dia menang. Apa menangnya dia, saudara? Saya ngakui secara jujur, bagi saya seluruh teks itu bukan asli. Tidak ada apapun yang menunjukkan dia menang sebetulnya. Tapi ya itulah cara berpikir mereka. Anggap menang dan wah dia senang sekali, gembira sekali. Dan dimasukkan di mana-mana. Saya mengakui Alkitabnya ada salahnya dan sebagainya. Saya memang mengakui Alkitab yang terjemahan ini, apalagi sudah tentu banyak salahnya. Yang tidak ada salahnya itu hanya autograf. Alkitab asli yang langsung ditulis oleh para penulis aslinya. Dan itu barangnya sudah tidak ada. Yang salinan sudah mengandung kesalahan, apalagi yang terjemahan. Itu banyak kesalahan. Jadi, tidak ada apapun yang membuat kita perlu takut mengakui hal seperti itu. Karena bahkan yang terjemahan, seperti misalnya punya kita ini, salah satu terjemahan yang paling buruk ya, dibandingkan terjemahan bahasa Inggris, punya kita jauh lebih buruk. Saya tidak tahu apakah ada terjemahan bahasa lain yang lebih buruk lagi. Tapi terjemahan kita cukup buruk. Tapi saudara tetap, asal saudara menafsir secara dengan menggunakan hermeneutik yang benar, saya tetap yakin saudara mendapatkan doktrin-doktrin yang benar, Injil yang benar, dan ajaran yang benar, dan bisa tahu apa kewajiban saudara dan sebagainya, asal menggunakan hermeneutik yang benar. Bahkan menggunakan kitab suci kita. Tidak akan jadi sesat. Justru tidak perlu takut pada waktu tahu bahwa Alkitab kita itu ada salahnya. Bahkan banyak salahnya. Yang masih bahasa Yunani dan Ibrani salinan sudah ada salahnya. Terbukti saudara dari fakta bahwa tidak ada dua manuskrip yang persis. Tidak ada. Sama persis. Tidak ada. Ada perbedaan. Berarti sedikitnya salah satu salah kan. Jadi jelas bahwa manuskrip sudah tidak murni. Lebih-lebih Alkitab terjemahan. Tetapi yang tidak murni itu cukup selama kita belajar secara serius menggunakan hermeneutik yang baik, itu cukup bagi kita mengenal Injil yang benar sehingga bisa diselamatkan dan mengenal doktrin-doktrin yang benar, ajaran-ajaran yang benar. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut dalam persoalan itu.
Tidak usah juga takut mengakui kepada orang-orang yang beragama lain yang menyerang kita bahwa Alkitab kita itu ada salahnya yang sekarang ini. Dan saudara, ini saya anggap tidak asli, jadi saya tidak terlalu gubris bagian ini. Lalu Kisah Rasul 28 ayat 3 sampai 5. Pastinya dia berikan ayat 5 toh, tetapi supaya saudara melihat konteksnya, saya bacakan ayat 3 sampai 5. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ini mereka baru lolos dari bencana kapal karam ya. Dan lalu mereka sampai di pulau ini. Dan lalu karena kedinginan mereka ambil banyak kayu ranting dan sebagainya untuk membuat api. Tapi Paulus juga ikut memungut ranting-ranting meletakkan di atas api, tanpa menyadari bahwa dalam ranting-ranting itu ada seekor ular beludak. Nah, karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Sebetulnya kata menggigit ini saya tidak yakin bahwa ini diterjemahkan secara benar. Karena kalau di dalam bahasa aslinya bukan menggigit, cuma ya berpaut. Di sini dikatakan terpaut ya. Ini saya kira lebih benar terjemahnya yang terpaut ini ya. Itu tulisannya saya sudah pernah membuat eksposisi tentang bagian ini. Jadi tidak dikatakan menggigit. Cuma memang mungkin menggigit. Tapi tertulisnya betul-betul menggigit, tidak ada tuhnya. Mengapa harus ditafsirkan menggigit? Kalau ularnya itu cuma berpaut, itu peristiwa biasa-biasa saja, untuk apa diceritakan dalam Alkitab. Tapi kalau itu menggigit dan itu ular berbisa, dia cuma kebaskan dan dia tidak mengalami bahaya apapun. Maka ini satu mujizat yang hebat yang layak dimasukkan dalam Alkitab. Saya baca selanjutnya ayat 4 ya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Apakah ini suatu penggenapan hurufiah dari kata-kata yang Yesus katakan tadi? Itu merupakan sesuatu yang sangat perlu diragukan, saudara ya. Karena saya tidak yakin bahwa ayat itu berarti secara hurufiah. Jadi pada waktu ini dianggap sebagai pengenapannya, berarti itu ditafsirkan secara hurufiah. Ayat yang ayat 19 tadi. Ya, jadi ini tidak cocok bagi saya, sekalipun mujizat ini terjadi. Karena 1 Yohanes 5 ayat 4. Inilah semua yang lahir, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi musuh-musuh kita, setan dan sebagainya, bisa dikalahkan. Pokoknya kita beriman, dan kita betul-betul berusaha untuk taat. Sekarang sudah kita lanjutkan dari Efesus 6 ayat 14. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara gunakan perisai iman. Tentu iman itu cuma untuk bertahan. Kita butuh juga senjata untuk menyerang. Dan menurut saya itu adalah pedang roh. Dan itu adalah firman Tuhan. Jadi saudara tidak bisa iman saja. Tapi firman Tuhan itu kita gunakan sebagai senjata. Kalau kita melihat Yesus digodai di padang gurun 3 kali. 3 kali dia tidak ganti senjata, saudara. Dia selalu menggunakan firman Tuhan untuk menangkis serangan dari setan. Dan karena itu kita sebetulnya juga belajar banyak firman Tuhan untuk bisa menggunakan firman Tuhan itu dalam menangkis serangan dari setan. Tapi iman jelas juga penting, karena tanpa iman kita dengan mudah bisa digugurkan, dihancurkan oleh setan. Karena saudara, saya kutip kata-kata J.C. Ryle ya. Kalau Jameson, Bowser, dan Brown tadi menganggap itu ada hurufiahnya.
Kadang J.C. Ryle mengatakan demikian. Kuasa untuk menginjak ular dan seterusnya bisa diragukan. Apakah kata-kata ini harus ditafsirkan secara kiasan atau rufiah? Nah, untuk mendukung pandangan rufiah, bisa diberikan sebagai pertimbangan janji Tuhan kita dalam Markus 16 ayat 18 dan fakta bahwa Santo Paulus memungut seekor ular beludak dan tidak menderita atau mengalami bahaya, Kisah 28 ayat 5. Jadi kalau memang mau mendukung pandangan rufiah, dia menggunakan ayat yang sama persis seperti yang digunakan oleh Jameson, Faucher, dan Brown di atas. Tapi dia melanjutkan, untuk mendukung pandangan kiasan, bisa diberikan sebagai pertimbangan fakta bahwa iblis disebut sebagai ular tua. Iblis disebut ular tua itu kan jelas kiasan ya, bukan rufiah ya. Bahwa agen-agennya mengambil bagian dari sifat dasarnya. Dan bahwa di sana ada suatu janji dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa benih atau keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular. Dalam mana semua anggota-anggota Kristus terlibat. Lihat juga Mazmur 91 ayat 13. Kalajengking, seekor kalajengking adalah seekor serangga beracun atau berbisa yang panjangnya sekitar 4 inci. Panjangnya ini berbeda-beda, sudah ya. Ada yang sangat besar, ada yang jauh lebih kecil dari ini. Dengan sengat di ekornya ditemukan dalam tempat-tempat yang beriklim tropis. Sengatnya sangat berbahaya. Lalu kata musuh, ini berarti iblis, musuh besar dari Allah dan manusia. Saudara, saya berikan ayat-ayatnya dulu ya. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ini bicara kepada ular atau setannya, dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ini bagian ini digenapi pada saat Yesus mati dan bangkit. Dia diremukkan tumitnya, dia menderita, dia mati, tapi kebangkitannya dia menghancurkan kepala setan. Lalu Markus 91 ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudara, ini sudah pasti bukan hurufiah ya. Tidak ada kemungkinan ditafsirkan secara hurufiah. Saudara, melangkai singa itu, apalagi singa jantan, dia cukup tinggi. Mau melangkai bagaimana caranya? Meloncati mungkin bisa. Kalau orangnya juara loncat tinggi atau gimana. Tetapi melangkai itu mustahil. Nah, lalu menginjak anak singa dan ular naga. Ini semua pasti kiasan, saudara ya. Jadi saudara, di sini J.C. Ryle itu memberikan kalau pandangan hurufiah itu apa? Dasarnya, lalu kalau pandangannya dianggap kiasan, itu apa dasarnya? Lalu dia menafsirkan kata kalajengking dan kata musuh, dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan Leon Morris. Kepada 70 murid, Yesus telah memberikan otoritas. Kata itu menunjuk pada hak untuk menggunakan kuasa daripada sekedar pada kuasa. Jadi bukan cuma diberikan kuasa, ya, tapi diberikan hak untuk menggunakan kuasa, untuk menginjak ular dan kalajengking. Laki-laki ayat-ayat yang dipakai ya, sama dengan yang tadi digunakan J.C. Ryle, Markus 91 ayat 13 dan Markus 16 ayat 18. Mereka kebal terhadap penderitaan atau bahaya dari sumber-sumber seperti itu pada waktu mereka sedang melakukan pekerjaan untuk mana mereka diutus. Tidaklah pasti apakah kata-kata itu harus diartikan secara hurufiah atau secara kiasan. Jadi sama seperti J.C. Ryle, dia melakukan, cuma beda dengan J.C. Ryle, dia memberikan pandangannya sendiri. Dia tidak yakin, tetapi dia berkata mungkin yang belakangan. Jadi dia condong pada yang belakangan berarti arti secara kiasan. Kalau saya bukan condong. Kalau saya yakin yang belakangan kiasannya benar.
Saya lanjutkan ya, mungkin yang belakangan, karena di sana tidak ada catatan tentang seorang pengkhotbah Kristen menginjak ular dan kalajengking secara hurufiah tanpa menderita atau mengalami bahaya. Sekalipun Paulus lolos pada waktu seekor ular berudak melekat pada tangannya, Kisah 28 ayat 3 sampai 5. Kalau memang janji itu berlaku secara hurufiah untuk semua orang Kristen, kenapa pengendapannya hanya pada diri Paulus? Jadi saya tidak percaya itu hurufiah, itu adalah kiasan. Ya. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata Adam Clarke. Adalah mungkin bahwa dengan ular-ular dan kalajengking, Tuhan kita memaksudkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Alasannya ini, yang ia sebut ular-ular dan anak-anak atau keturunan ular-ular beludak. Matius 23 ayat 33, lihat catatan di sana. Karena melalui kelicikan dan bisa dari ular tua, setan, mereka menentangnya dan ajarannya. Dan dengan menginjak mereka adalah mungkin bahwa ia memaksudkan bahwa mereka harus mendapatkan suatu kemenangan yang lengkap atau sempurna atas orang-orang seperti itu. Karena merupakan suatu tradisi kuno untuk menginjak raja-raja dan jenderal-jenderal yang telah dikalahkan dalam pertempuran. Untuk menunjukkan kemenangan yang lengkap atau sempurna yang telah didapatkan atas mereka. Lihat Yosua 10 ayat 24. Lihat juga Roma 16 ayat yang ke-20. Jadi saudara, kalau Adam Clarke ini tidak gubris kalau itu disebut tafsiran hurufiah. Dia langsung jelas menafsirkan secara kiasan, tapi dia memastikan itu menunjuk, maaf, dia bukan memastikan, dia mengatakan adalah mungkin. Ya, jadi kemungkinan kiasan menunjuk kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Alasan dia, kalau dalam Matius 23:33, Yesus menyebut mereka sebagai ular dan keturunan ular beludak. Mari kita lihat ayatnya ya. Matius 23:33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Yang ini sederetan mulai bagian awal dari Matius 23. Tentang celakalah. Dan boleh dikatakan yang memaki-maki orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik luar biasa. Yang dikatakan dari kuburan belabur putih dan macam-macam hal. Dan di sini dikatakan ular-ular dan keturunan ular beludak. Jadi ada masuk akalnya juga penafsiran dari Adam Clarke. Tetapi yang saya tidak setuju kalau itu dibatasi hanya pada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahwa itu mencakup ahli Taurat dan orang Farisi, saya bisa setuju. Tapi kalau hanya mereka, saya tidak setuju. Lalu mengapa pakai penggambaran menginjak? Dia berkata karena merupakan satu tradisi kuno untuk menginjak raja-raja dan jenderal-jenderal yang telah dikalahkan dalam pertempuran. Dan dia memberikan ayatnya, Yohanes 10 ayat yang ke-24. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Jadi raja yang dikalahkan betul-betul pasti disuruh atau berbaring atau berlutut. Dan betul-betul secara hurufiah kakinya Yosua maupun para panglima, taruh kakimu ke atas tengkuk. Itu satu tindakan simbolis menunjukkan mereka itu ditaklukkan. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Jadi peletakan kaki menginjak tengkuk itu hurufiah. Arti secara simbolis mereka dikalahkan. Yang menang adalah yang menginjak, yang kalah ada yang diinjak. Lalu Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Sama saja kayaknya iblisnya berlutut atau bertiarap diinjak tengkuknya. Dalam kasus raja-raja Israel diinjak oleh Yosua dan sebagainya. Jadi itu kalau dalam kasus raja-raja ini memang hurufiah. Tapi kalau dalam kasus iblis saya kira
itu cuma biasanya. Jadi iblis dikalahkan. Sekarang tafsiran dari Calvin. Kuasa dari musuh. Dia tidak menafsirkan bagian awalnya tentang ular dan kalajengking, tapi dia menafsirkan bagian akhirnya. Kuasa dari musuh adalah nama atau sebutan yang diberikan olehnya kepada setiap jenis gangguan. Karena semua yang bermusuhan dengan kita digunakan untuk menentang kita oleh iblis. Jadi saudara, kuasa dari musuh, sekalipun dia tidak menafsirkan ular dan kalajengking, saya kira sama saja ya. Kalau Aaron Clark mengatakan tadi, dia membatasi akhlak Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi kalau Calvin, setiap jenis gangguan. Karena semua yang bermusuhan dengan kita digunakan untuk menentang kita oleh iblis. Pada zaman Yesus dan murid-muridnya, jelas menunjuk pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada umumnya. Ya, ada yang tidak memang, Nikodemus dan sebagainya. Tapi pada umumnya mereka menentang baik Yesus, murid-murid dan sebagainya. Tapi termasuk hal yang lain, setiap jenis gangguan. Saya lanjutkan, saya tidak memaksudkan bahwa segala sesuatu yang cenderung untuk menyakiti atau melukai manusia bisa ia gunakan semaunya. Jadi si Calvin tidak memaksudkan semua yang cenderung untuk menyakiti atau melukai manusia bisa dia gunakan semaunya. Dia mau melukai kita itu saudara, tidak bisa kalau tidak ada izin Tuhan. Bahkan merontokkan satu lembar rambut kita, dia tidak bisa kalau tidak ada izin Tuhan. Yang jelas terlihat dalam kasusnya Ayub ya. Ayub diberkati luar biasa dan Tuhan banggakan Ayub kepada setan. Lihat hambaku, nggak ada yang begitu taat, beriman dan pakai saleh. Ya jelas dia beriman saleh. Engkau berkati, engkau pagari, tidak ada bencana. Coba musnahkan semua, dia pasti mengutuki engkau. Nah, Tuhan berikan kepada setan izin. Oke. Semua miliknya dalam tanganmu, tapi orangnya tidak boleh. Setan hancurkan semua ternak, dirampok orang dan sebagainya. Setan binasakan semua anaknya. Tapi Ayubnya sendiri, dia tidak bisa apa-apakan. Nah, ketemu lagi setan dengan Tuhan. Gimana? Kamu hancurkan? Dia bahkan berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Setan bilang, iya. Dia masih sehat. Coba sakiti dia. Dia pasti mengutuki engkau. Oke, kata Tuhan. Dia dalam tanganmu, tapi nyawanya tidak boleh. Boleh menyakiti bagaimanapun, tapi nyawanya tidak boleh. Maka setan berikan penyakit yang luar biasa. Itu bukan kusta, saudara ya. Memang mungkin ditulis kusta, tapi itu bukan kusta. Kalau kita melihat penggambaran penyakit itu bukan main mengerikan. Dan memang jelas ya, kalau setan diberikan izin oleh Tuhan, berikan penyakit yang apapun juga, asal tidak membunuh, maka saudara bisa bayangkan setan pasti memberikan yang paling luar biasa yang tidak pernah orang lain alami. Yang paling menyakitkan, yang paling membuat orang menderita. Karena dia sedang berusaha membuat Ayub menyangkal Tuhan atau mengutuki Tuhan. Memang Ayub jatuh ya. Tapi dia tidak sampai jatuh sejauh mengutuki Tuhan. Dia menganggap Tuhan tidak ada, ya, dan itu dosa. Tapi dia tidak sampai mengutuki Tuhan. Jadi dalam kayak taruhan atau pertandingan antara Tuhan dan setan, sebetulnya Tuhan tetap menang. Karena Ayub tidak sampai mengutuki Tuhan seperti yang setan inginkan. Jadi saudara, memang setan tidak bisa menggunakan semaunya. Ada COVID, dia bisa gunakan, berikan kepada kita. Bisa kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. Ada penyakit-penyakit lain, apapun,
Penyakit-penyakit seperti autoimun tertentu itu mengerikan. Bisakah dia berikan kepada kita? Hanya bisa kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, dia bahkan bisa bunuh kita. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, dia tidak bisa ganggu kita apapun. Ya, jadi saya setuju dengan kata-kata ini. Setan tidak bisa menyakiti, melukai manusia semau dia. Tapi kata-kata Calvin selanjutnya ini saya tidak terlalu mengerti. Tetapi bahwa dipersenjatai oleh kutuk dari Allah. Kutuk dari Allah, apa yang dia maksudkan yang dipakai sebagai senjata oleh Allah, saya tidak mengerti. Ya. Ia berusaha untuk membalikkan bagi kehancuran kita semua ajaran-ajarannya. Kalau Tuhan mengajar kita tujuannya untuk kebaikan kita ya. Tapi dia berusaha membalikkan untuk kehancuran kita. Bisa kalau kita tertipu, saudara. Tuhan menghajar kita tuh sakit. Dia bisa mengajar kita dengan banyak hal. Membuat kita bangkrut, membuat kita sakit, membuat orang yang kita cintai mati, atau membuat orang yang kita cintai lebih parah lagi, sakit sangat berat di depan kita. Itu mungkin lebih parah daripada melihat mereka mati. Saudara, jangan main-main kalau hal itu terjadi pada diri saudara. Saudara, dosa, Tuhan menghajar. Dia bisa memberikan hajaran yang paling menyakitkan. Contohnya Yunus itu. Sampai ditelan ikan dan 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Kita bisa bayangkan. Dia jangan main-main dengan dosa. Karena kalau Tuhan menghajar saudara, dia bisa menghajar sangat hebat. Memang tujuan Tuhan supaya saudara bertobat. Tujuannya untuk kebaikan saudara. Tapi pada saat yang sama, Tuhan bisa menggunakan hal yang sama itu supaya saudara marah kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan sebagainya. Jadi dia berusaha untuk membalikkan bagi kehancuran kita. Saudara, kalau saudara menderita, apakah penderitaan itu sebagai serangan setan atau penderitaan sebagai hajaran Tuhan? Nah, seringkali tidak bisa dibedakan. Tapi apakah yang manapun terjadi, hajaran Tuhan ataupun serangan setan, jangan sampai saudara tertipu oleh setan. Jangan sampai saudara menuruti dia, menggunakan hal yang sebetulnya bisa berguna bagi saudara. Hajaran, ujian, dan sebagainya itu meningkatkan kita. Tapi kalau kita menuruti maunya setan, itu menghancurkan kita. Saya lanjutkan. Dan mencengkeram mereka sebagai senjata-senjata untuk tujuan melukai kita. Ya, jadi hajaran-hajaran itu dipakai oleh dia sebagai senjata-senjata tujuan melukai kita. Karena saudara, ujian dari Tuhan, hajaran dari Tuhan, bisa dipakai oleh setan untuk pencobaan bagi kita. Pencobaan dan ujian itu bisa bentuknya sama. Maka seringkali juga dibedakan. Apakah ini pencobaan dari setan, serangan dari setan, atau ajaran dari Tuhan, atau ujian dari Tuhan. Ini suka seringkali dibedakan. Tidak perlu bisa bedakan. Yang penting, saudara introspeksi setiap ada saat seperti itu. Kalau memang ada dosa, bertobat darinya. Dan kedua, jangan marah karena penderitaan itu. Karena setiap hal seperti itu digunakan oleh setan, membuat kita marah kepada Tuhan, menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan sebagainya. Juga jangan lari ke dalam dosa, lalu tambah tidak karu-karuan. Sekarang dengan harga BBM naik, mungkin banyak orang mendapatkan ujian dari Tuhan. Saya bicara tentang orang Kristen, karena kalau orang non-Kristen itu bukan ujian, itu memang pencobaan setan. Tapi orang Kristen saja yang diuji oleh Allah. Jadi kalau ini adalah ujian bagi saudara, tempo hari BBM masih biasa-biasa saja, saudara sudah merasa payah dalam keuangan, sekarang BBM naik, nah ini ujian. Kalau dulu saudara lulus, hanya karena ada pandemi, ya sekarang ada perang, wah BBM-nya naik. Dulu tingkat problem ekonomi saudara sekian.
Sekarang sekian. Ini usianya naik sebetulnya. Mestinya bangga. Naik kelas kan. Dulu SD, sekarang SMP gitu ya. Ya pelajarannya lebih sukar. Pasti. Nah sekarang masalahnya. Setan menggunakan itu sebagai godaan. Lihat. Segini kamu setia. Tambah segini. Kamu setia lagi tambah. Selangit nanti. Mati-mati kamu. Saudara tinggalkan Tuhan. Tipu-tipu orang. Korupsi. Ngerampok ya boleh. Nyapa juga boleh. Nipu pendeta juga boleh. Saya lakukan itu. Tinggal tunggu lambat atau cepat. Tuhan akan hancurkan saudara. Tapi kalau saudara bertahan, memang mungkin ujian terus naik. Dalam hidup saya merasakan. Pada waktu saya awal-awal Kristen, pertengahan Kristen, sekarang ujian itu makin lama makin hebat. Memang. Makin menderita, iya. Tapi kita harus bertekun ikut Tuhan dalam penderitaan. Dan bukannya meninggalkan dia, lari ke dalam dosa, dan macam-macam hal yang tidak karu-karuan. Pikirkan saudara, penderitaan saudara sekarang ini, khususnya problem ekonomi, kalau saudara orang yang tidak terlalu mampu, makin parah. Naik BBM, bentar lagi naik semua. Dulu sudah tidak cukup, sekarang bagaimana? Dan pada saat seperti itu, pikir, apakah aku layak mendapatkan hal itu sebagai ajaran? Selama ini memang aku tidak mengutamakan Tuhan, tidak mentaati dia. Dan kalau dia kasih ajaran ini, atau ini cuma sekedar ajaran yang dinaikkan karena dulu aku taat. Kalau memang dulu taat, ajaran dinaikkan, maka tetaplah taat. Dinaikkan lagi pun tetaplah taat. Pikirkan satu hal, saudara. Seberapapun besarnya saudara menderita bagi Tuhan atau demi dia, kau tidak pernah atau belum pernah mati bagi dia, apalagi mati disalib bagi dia. Tapi Kristus menjadi manusia dan mati disalib bagi kita. Kalau penderitaan membuat kita lari dari Tuhan, itu sama sekali tidak layak sebagai balasan atas kasih dia yang sudah rela menjadi manusia dan mati bagi kita. Dan belum lagi kalau kita dalam hadapi hajaran, lalu kita menuruti pencobaan setan, itu menyenangkan setan. Saya lihat ya waktu Ayub dan diserang itu kan Tuhan kayak apa ya, sedang saling mengejek begitu ya dengan setan ya. Sedang kayak taruhan begitu. Dan yang dijadikan taruhan si Ayub. Ayub ternyata menang, membuat Tuhannya senang dan setannya kecewa. Seandainya Ayub itu betul-betul mengutuki Allah, Allahnya kalah dan dia yang kecewa. Setannya senang cimprak-cimprak, mengutuki kamu kan? Lah, saudara, kepingin yang mana yang terjadi, saudara? Allahnya kecewa, setan senang, ya sudah, ikutilah pencobaan setan. Kalau saudara kepingin setannya yang kecewa dan Allahnya senang, maka tetaplah tekun di dalam ketaatan, kesetiaan, tidak peduli hajarannya atau pencobaannya naik setinggi apapun. Kan saya lanjutkan, saudara. Kata-kata Lansky, ular-ular dan kalajengking yang sangat dikenal karena sifat mematikan mereka hanya disebut sebagai contoh-contoh dan gambaran-gambaran dari kuasa itu.
Jadi kelihatannya dari sini dia tidak menganggap itu sebagai hurufiahnya. Karena itu kami menganggap kata-kata Yesus sebagai berlaku bagi semua makhluk-makhluk dan kekuatan-kekuatan yang bisa iblis gunakan untuk menghentikan misi yang menang dari utusan-utusan Yesus. Ya bahkan bisa gunakan virus, saudara. Sekarang banyak virus gila-gilaan, saudara. Ada flu tomat itu. Kalau masih belum tahu, coba googling tentang flu tomat. Ya keluar, wah bercak-bercak seluruh tubuh gede-gede sesak tomat-tomat. Sekalipun mungkin tidak membunuh, tapi bayangkan kalau itu terjadi pada diri saudara, kalau di wajah dan sebagainya. Lalu ada yang apa itu, monkeypox atau apa itu tempoh hari. Jadi selain pandemi yang juga virus, ada virus-virus lain dan ada penyakit-penyakit lain. Dan saudara, semua ini bisa saja iblis gunakan selama dia diizinkan oleh Tuhan. Semua itu tetap butuh izin dari Tuhan. Kalau iblis mau gunakan apakah bakteri atau virus apapun untuk menyerang kita. Jadi kata-kata Yesus itu berlaku bagi semua makhluk dan kekuatan. Sebetulnya berlaku bagi apa saja yang setan bisa gunakan. Kalau saudara sedang jalan-jalan, tahu-tahu ada anjing yang lepas dan langsung gigit saudara. Bisa saja setan menggunakan seperti itu. Jadi banyak hal yang dia bisa gunakan. Tapi sekali lagi saudara, hanya bisa kalau Tuhan izinkan. Dan tujuan dia selalu menghentikan misi yang menang dari utusan-utusan Yesus. Saudara, kalau saudara berjuang, apalagi dalam penginjilan, pasti banyak serangan yang luar biasa. Dan Tuhan memang seringkali mengizinkan. Karena kita tidak bisa maju kalau kita tidak ada semacam paring partnernya. Dalam tinju itu saudara, tanpa paring partner, bahkan paring partner yang makin hebat. Ya. Kalau paring partnernya kroco-kroco, ya saudara tidak bisa dapat manfaat terlalu banyak. Tapi kalau paring partnernya makin kuat, maka ini memajukan saudara lebih bagus. Jadi Allah seringkali mengizinkan. Bukannya dia senang kita menderita, tapi dia senang kita naik. Dan itu tidak bisa terjadi kalau serangan setan dihalangi semua. Kan saya teruskan kata-kata lagi. Simbolisme tentang ular-ular dan kalajengking meluas jauh lebih jauh. Yaitu pada semua penipuan-penipuan. Saya barusan ditipu. Apakah penipunya sedang menonton? Karena penipunya juga orang yang biasanya nonton kebaktian kami, kebaktian kita. Saudara pikir enak saja nipu hamba Tuhan? Saudara pikir Tuhan tidak melihat? Jangan main-main, saudara. Kepalsuan-kepalsuan yang menyesatkan dan beracun dari iblis. Ular tua itu setan. Jadi jelas dia tafsirkan sebagai kiasan atau simbol. Ular dan kalajengking itu meluas jauh lebih jauh kepada semua penipuan, kepalsuan yang menyesatkan dan beracun. Kalau penipuan itu bisa penipuan dalam urusan agama, berarti ajaran sesat. Karena itu dikatakan kepalsuan yang menyesatkan. Tapi penipuan bisa dalam bentuk sekuler. Kemarin malam saya baca satu penjual di Shopee. Itu ada orang beli barang harganya 810.000 dan dia kirim sudah. Dan kalau dilihat jejaknya kurirnya itu sudah sampai, sudah diterima oleh orangnya yang beli.
Tapi entah bagaimana orang yang beli itu lapor ke Shopee, dia tidak terima barangnya. Sehingga uangnya tidak diserahkan ke penjual. Tapi oleh Shopee dikembalikan kepada dia. Ya, penjualnya kehilangan barang, tidak terima uang. Orang itu dapat barang, uangnya tidak kurang. Dan orang ini, penjual ini protes kepada Shopee-nya, segala macam bukti ditunjukkan. Shopee-nya tidak bijaksana, saya pikir. Dia cuma diganti 10 kali lipat ongkos kirim, dan itu total 100.000. Lihat, sehingga bukan main dia. Harga barangnya 810, dia diganti cuma 100.000. Orang bisa menipu. Saya pernah ditipu, penjualnya menipu. Dimolor-molorkan, dan waktu itu saya titip pada teman yang nggak terlalu ngerti. Akhirnya kalau sudah jangka waktu tertentu, oleh Shopee uangnya diberikan sama penjual. Ternyata dia nggak kirim barangnya. Uang saya hilang, dan barangnya saya tidak dapat. Ada penjualnya yang nakal, yang menipu. Ada pembelinya yang nakal, yang menipu. Sudah mungkin saya berhasil menipu, dapat uang banyak, senang, pikirkan sudah. Saya pikir Tuhan itu buta, tidak lihat. Jangan main-main. Nah, saya lanjutkan. Kuasa-kuasa rohani ini dihancurkan oleh kuasa ilahi dari berita dari murid-murid Yesus. Ini adalah kuasa terbesar yang Yesus berikan kepada utusan-utusan Injilnya. Jadi kuasa-kuasa rohani ini dihancurkan oleh kuasa ilahi dari berita dari murid-murid Yesus. Setan dihancurkan. Pada waktu murid-murid memberitakan Injil atau kuasa ilahi. Ini sebenarnya kuasa terbesar yang diberikan kepada utusan-utusan Injil. Mereka senangnya karena kuasa musir setan, setannya tunduk. Sebenarnya kuasa Injil mempertobatkan orang yang mereka injili, itu jauh lebih penting. Jadi mereka salah prioritas sebetulnya ya. Saya lanjutkan kata-kata lagi ya. Tetapi ini tidak berarti bahwa Yesus mengangkat utusan-utusannya di atas semua kuasa yang menghancurkan dari Allah. Ya, dari bagian ini perlu kita waspadai ya. Kalau bisa nginjak ulat, kalau jengking dan sebagainya, jadi berarti Tuhan itu melindungi kita terhadap segala macam serangan setan. Tapi yang bagian ini sekarang peringatannya. Ini tidak berarti bahwa Yesus mengangkat utusan-utusannya atau kita semua orang Kristen di atas semua kuasa yang menghancurkan dari Allah. Ada gempa bumi, ada badai atau apapun. Apakah kita ada di atas semua itu? Laki-laki saudara, apakah itu mengenai kita atau tidak? Ada izin Tuhan atau tidak? Itu yang berlaku ya. Saya lanjutkan ya. Juga itu tidak berarti bahwa mereka boleh dengan suatu cara yang ceroboh atau berisiko atau tidak bertanggung jawab mengabaikan semua bahaya-bahaya alamiah yang bukan lain daripada melakukan apa yang iblis inginkan dengan mencobai Allah. Lukas 4 ayat 10. Jadi sama seperti Yesus dicobai ya, dibawa ke hubungan bait Allah dan disuruh terjun. Karena saya katanya iblis ada janji Tuhan. Tangan Tuhan akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Engkau pasti tidak apa-apa loncat dari bait Allah. Tapi Yesus punya senjata firman Tuhan. Dia tahu bahwa firman yang tadi disalahgunakan oleh setan. Dan dia berkata juga tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi saudara, kita juga seperti itu ya. Tidak berarti kalau Allah itu janji melindungi kita, lalu kita boleh cari bahaya. Saya sekarang ini fitness lagi, sudah sekitar 2 minggu. Dan saya tahu bahwa pergi ke fitness itu ada risiko kena COVID. Tapi saya timbang-timbang. Tempo hari saya pernah ngomong ya,
Gara-gara di rumah terus itu berat badan saya naik sampai 7 kilo. Dan gulanya naik dan macam-macam hal, pokoknya semua serba memburuk. Karena di rumah kerjanya duduk tidur, makan, ototnya mengecil, beratnya bertambah, berarti lemaknya tambah banyak sekali. Gulanya naik. Saya pikir risiko di rumah terus, tidak berani fitness dan sebagainya, memang saya terhindar dari COVID. Tapi saya bisa-bisa kena jantung dan stroke, yang bisa-bisa lebih buruk. Jadi ya sudah, mau apa lagi? Saya fitness lagi. Dan Boris sudah berhenti agak lama, fitness lagi. Dan tidak bisa saya fitness dengan menggunakan masker. Pernah saya coba, tidak memungkinkan, hanya angkat beban, dan itu pun tidak terlalu berat. Saya sudah rasanya, kalau orang Jawa bilang keselepek, karena saya susah nafas. Dah, saya lepas. Ya tetap masih akan jaga jarak, tetapi jaga jarak secara total susah. Sedang kita ngangkat, orang datang ajak ngomong. Jadi dengan fitness memang membuka diri terhadap COVID. Tapi kalau tidak, risiko lain lebih besar. Jadi saya pilih membuka diri terhadap COVID-nya saja daripada stroke atau jantung lebih parah. Jadi saudara, jangan sengaja cari bahaya. Kalau saya diabetes dan saya terus makan manis-manis tanpa jaga, tidak mau olahraga dan sebagainya, ini termasuk seperti itu. Cari bahaya secara sengaja, dengan alasan Tuhan menjaga, itu mencobai Tuhan. Itu bukan tindakan beriman. Itu mencobai Tuhan dan itu adalah dosa. Kita sembrono dengan COVID. Secara tidak perlu makan di restoran. Sampai sekarang saya tidak mau makan di restoran. Jadi sangat jarang. Kecuali saya lihat restoran sepi atau restorannya terbuka. Kalau terbuka itu masih lebih lumayan. Tapi tertutup, enggak lah. Pernah diajak orang dan saya tolak. Kecuali saya tahu restoran sepi, oke, enggak apa-apa. Pergi ke Bali itu juga restoran sepi, ya kan? Di dalam. Tapi kalau di Surabaya sini saya lihat restoran, enggak lah, berarti saja makannya bawa pulang. Restoran ini paling bahaya. Kita sama-sama buka masker, semua makan. Kalau restoran tertutup, penularannya ini bisa sangat hebat. Dan jangan bilang Omikron tidak berbahaya ya. Karena saya tahu kasus-kasus di mana ternyata tetap sangat hebat. Dan setiap hari kita lihat laporan orang mati itu ada. 15, 21. Kalau memang tidak bahaya Omikron ini, kenapa ada yang mati sebanyak itu? Jadi saudara, jangan dengan cara yang ceroboh atau berisiko tidak bertanggung jawab, sengaja cari bahaya. Ini mencobai Allah. Saya lanjutkan. Juga simbolisme ini tidak mengangkat murid-murid di atas semua penganiayaan yang digerakkan oleh iblis. Dan di atas suatu kemungkinan kematian syahid. Tetap bisa terjadi. Tapi lagi-lagi Tuhan izinkan atau tidak. Hanya kalau Tuhan izinkan itu bisa terjadi. Semua teks-teks yang berbicara tentang penganiayaan menyatakan sebaliknya. Jadi adalah satu fakta dalam Alkitab maupun dalam kejadian sehari-hari. Orang Kristen hamba Tuhan dianiaya, bahkan mati syahid itu banyak. Jadi kalau kita punya doktrin, wah Tuhan melindungi kita, tidak bisa kena bahaya alamiah, tidak bisa kena penganiayaan, tidak bisa mati syahid, itu
bertentangan dengan Alkitab maupun dengan fakta sehari-hari. Saya lanjutkan. Tetapi kata-kata Yesus berarti bahwa iblis tidak bisa menyebabkan atau memberikan penganiayaan dan kematian semaunya. Hanya bisa semau Tuhan. Tidak bisa semau dia. Hanya pada waktu Yesus sendiri ingin kita menderita dan mati demi kepentingan kerajaannya. Maka hal-hal seperti itu menimpa kita. Jadi kita menerima mereka sebagai dikirim oleh dia. Penderitaan atau kematian. Kalau saudara memang anak Tuhan, itu harus saudara nilai sebagai dikirim oleh dia. Dan dia yang mengasihi saudara, mengirimkan itu. Mestinya untuk kebaikan kita seperti Roma 8 ayat 28 katakan. Jadi perlukah kita marah? Perlukah kita ngomel? Saya lanjutkan. Dan bahkan pada saat itu, kita menginjak semua kuasa iblis. Seperti semua martir yang mati dalam kemenangan. Dan dengan mati seperti itu, mengalahkan iblis. Kalau saudara mati syahid, apakah saudara kalah? Mati syahid selama saudara tidak sampai menyangkal Kristus. Karena kalau menyangkal, ya tidak jadi mati syahid biasanya. Dan itu sebenarnya itu kemenangan. Martir-martir itu dipaksa menyangkal. Mereka tidak mau. Dan gantung mereka ada yang dihukum mati dengan dibakar. Bagaimana menyakitkannya? Luar biasa. Tapi itu satu kemenangan. Mereka mati, tapi menang. Mereka tidak tunduk kepada kemauan setan, kemauan para penganiaya mereka untuk menyangkal Kristus. Itu satu kemenangan. Memang menyakitkan, memang menderita, memang mati, tapi kemenangan. Tidak selalu mati itu kalah. Bisa mati itu kalah. Kalau sudah mati bunuh diri ya kalah. Tapi kalau mati syahid, sudah menang. Bahkan mati biasa, sudah tetap mati sebagai orang Kristen yang taat, yang setia pada Tuhan. Kematian itu merupakan kemenangan. Kita lihat Lukas 4 ayat 9 ayat 17 sampai 12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, jadi iblis ini hafal ayat Alkitab ya. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawabnya, ada tertulis, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, bukan ada tertulis ya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi saudara, setan sering menggoda kita dengan hal seperti itu. Kita melakukan hal yang membahayakan tanpa ada keharusan. Melakukan hal yang membahayakan kalau memang ada keharusan untuk itu lain. Misalnya rumah saudara kebakaran. Saudara keluar, tapi anak saudaranya dalam termasuk lagi menempuh bahaya demi menyelamatkan anak. Itu lain cerita. Tapi ada kebakaran, tenang-tenang saja di dalam kamar. Nah, tidak hilang, tidak apa-apa, tidak rumahku. Aku tidak mati, tidak. Tuhan lindungi anaknya kok. Ada gempa bumi, dan saudara tetap tidak mau keluar dari rumah. Atau ada banjir, dan saudara tidak mau mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dan saudara, ini semua mencari bahaya secara tidak perlu. Ada tsunami, saya tidak mau pergi. Saudara, itu bukan beriman, itu mencobai Allah. Dan itu dosa. Sekarang saya lanjutkan William Hendriksen. Cukup panjang kata-kata dia ini. Kata-kata ini telah secara sering dikutip dalam hubungan yang dekat dengan Markus 16 ayat 18. Jadi suatu penafsiran hurufiah diberikan kepada kedua teks. Kadang-kadang kisah 28 ayat 3 yang Paulus dan ular itu ya juga dikutip.
Tetapi Paulus tidak dengan sengaja memungut seekor ular berbisa ataupun menginjaknya. Berkenaan dengan keotentikan dari Markus 16 ayat 9-20. Lihat NTC ini buku tafsiran dia tentang Markus halaman 682-687. Jadi William Hendriksen membahas secara panjang lebar apakah Markus 16 ayat 9-20 itu otentik, memang asli Alkitab atau bukan. Dan William Hendriksen termasuk orang yang tidak setuju kalau itu otentik. Itu menurut dia bukan termasuk Alkitab. Ya. Dalam teks yang sekarang sedang didiskusikan, yaitu Lukas 10:19, penjelasan yang bersifat kiasan hampir pasti adalah penjelasan yang benar. Kalau saya tidak menggunakan kata hampir. Saya mengatakan pasti benar. Dan Hendriksen memberikan argumentasi mengapa itu bagi dia adalah penjelasan yang benar, yang kiasannya. Perhatikan hal-hal berikut. Poin A, Yesus sering menggunakan bahasa kiasan. Sekalipun bahasa seperti itu sering ditafsirkan secara hurufiah. Dia berikan sederetan ayat. Banyak kali dia menggunakan bahasa kiasan. Cuma banyak kali juga orang menafsirkan secara hurufiah. Salah tafsir. Sekarang poin B. Dalam ayat yang persis mendahulunya, berarti ayat 18, Tuhan telah menggunakan bahasa simbolis pada waktu ia berbicara tentang melihat iblis jatuh dari surga seperti kilat. Kalau ayat sebelumnya itu kiasan. Rasanya ayat yang sekarang ini juga kiasan. Ini argumentasi poin B. Dan sekarang poin C. Jika di tempat lain iblis disebut naga dan ular, ayatnya disebutkan, mengapa merupakan hal yang aneh juga jika juga di sini dalam Lukas 10:19 daerah aktivitas dari pangeran kejahatan disebut daerah dari ular-ular dan kalajengking. Tidakkah merupakan maksud atau tujuan iblis untuk meracuni pikiran-pikiran manusia dan untuk memberikan sengat maut kepada semua orang yang menentang dia? Jadi kalau iblisnya disebut ular atau naga itu kan pasti kiasan juga. Mengapa aneh kalau setan-setan disebut ular kalajengking, sama-sama ular sama dengan ular, ya naga, dan ular berbisa, kalajengking berbisa. Sekarang poin D, argumentasi keempat, di sana tidak ada catatan tentang pengendapan hurufiah apapun dari pernyataan ini. Dia tidak mengakui Paulus itu sebagai pengenapan hurufiah rasanya ya. Dan poin E, penafsiran yang benar juga didukung oleh pernyataan penjelasan. Aku telah memberi kamu otoritas atas semua kuasa dari musuh. Untuk penjelasan lihat Roma 16:20. Salah dari damai akan segera menghancurkan iblis bawah kakimu. Saudara, ayat-ayat ini saya kira saya tidak akan bacakan, saya cuma tunjukkan di sini ya. Jadi di mana Yesus berulang kali berbicara secara kiasan. Dalam hal ini ragi orang Farisi dan Saduki. Jelas ragi itu artinya ajaran, dia berbicara secara kiasan. Tapi para murid salah tafsir, mereka kira Yesus bicara ragi roti sungguh-sungguh, hurufiah. Lalu di sini orang yang mati dia katakan sebagai tidur. Nah mereka tertawakan. Mati kok dikatakan tidur. Padahal Yesus maksudkan tidur itu mati. Lalu yang kedua juga, rombak bait Allah ini, aku akan dirikan kembali dalam 3 hari. Mereka pikir bicara bait Allah sungguh-sungguh. Tapi yang dimaksudkannya tubuhnya sendiri. Kamu bunuh aku akan bangkit dalam 3 hari. Lalu Yohanes 3:3-4 bicara tentang kelahiran baru, regeneration. Itu jelas secara rohani. Tapi Nikodemus maksudkan secara fisik. Masuk kembali ke dalam rahim ibunya, dilahirkan lagi. Lalu Yohanes 4:13-15.
minum air. Tidak akan haus lagi. Perempuannya bilang, kasih aku air itu supaya aku tidak usah datang lagi nih Mbak air. Dia tafsirkan air sungguh-sungguh. Yesus bilang, maksudkan air rohani. Dia sendiri. Lalu Yohanes 6 ayat 51-52. Laki-laki tentang roti, dagingku. Ini semuanya sebetulnya menunjuk kita harus percaya kepada dia. Tetapi orang-orang Yahudi pikirnya dagingnya sungguh-sungguh suruh makan. Jadi kanibal kan kalau seperti itu. Lalu yang 11, ini soal urusan Lazarus, laki-laki dikatakan tertidur, tapi murid-murid pikir tertidur sungguh-sungguh, padahal Yesus maksudkan tertidur dalam arti mati. Jadi ini ayat-ayat di mana Yesus menggunakan bahasa kiasan, tetapi ditafsirkan secara hurufiah. Dan iblis disebut ular tua. Itu dalam 2 ayat ini saya kira tidak usah saya bacakan, kelihatan sekali. Si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Lalu Roma 16 ayat 20 tadi sudah kita baca. Tidak usah kita ulangi. Sekarang saya lanjutkan William Erickson. Berkenaan dengan janji. Dan tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lihat Yohanes 10 ayat 27-28. Dan Roma 8-28 sampai dengan 39. Ini akan saya bacakan saudara ya. Membahayakan ini menurut saya bukan bahaya secara fisik, tetapi lebih ke arah bahaya secara rohani. Kalau dilihat dari ayat yang William Erickson gunakan ya. Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau ini tidak ada bahaya mutlak, tidak ada. Tapi itu secara rohani. Sekarang Roma 8 ayat 28 sampai 39. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Bagian ini ada salah terjemahan sudah, tapi saya biarkan saja ya. Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi kalau secara fisik ada dalam bahaya maut sepanjang hari, ya, tapi tetap kalau Tuhan mau dia mati, tidak bisa mati. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Ini juga 38-39 ada salah terjemahannya. Ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itu memang janji secara rohani kita dilindungi secara mutlak. Memang tidak berarti bahwa kita lalu tidak perlu berusaha apapun secara rohani. Tentu harus ya. Kan saudara, kita lanjutkan dengan kata-kata dari pulpit commentary.
Satu-satunya contoh yang tercatat dari suatu penggenapan hurufiah tentang janji ini adalah kasus dari Paulus di Malta. Setelah kehancuran dari sebuah kapal, Kisah 28 ayat 3-5. Saya tidak setuju dengan hal ini. Selanjutnya saya juga tidak setuju suatu janji yang mirip dibuat selama 40 hari. Markus 16, 17, 18. Tetapi kelihatannya merupakan hal yang terbaik dalam kasus dari janji khusus ini untuk menafsirkan kata-kata Tuhan sebagai menunjuk pada kuasa-kuasa rohani dari kejahatan. Mengartikan ular dan kalajengking sebagai simbol-simbol darinya. Jadi mula-mula kelihatannya dia ini menganggap bahwa ini adalah pengenapan hurufiah. Tapi dari kata-katanya yang mana biru ini, karena dia sendiri tafsirkan Lukas 10 ayat 19 ini bukan hurufiah, tetapi kiasan. Maka jelas bagian awal tadi dia tidak memaksudkan itu sebagai pengenapan daripada Lukas 10 ayat 19. Saya lanjutkan. Harus diingat bahwa subjek dari percakapan antara Tuhan dan pelayan-pelayannya adalah konflik dengan dan kemenangan atas kuasa-kuasa buruk ini yang dengan tidak henti-hentinya bermusuhan dengan umat manusia. Lihat Mazmur 91 ayat 13. Saya tidak berikan ayatnya karena tadi sudah ada. Jadi ini jadi kayak argumentasi dia. Dia lihat konteksnya. Konteksnya apa? Mulai ayat 17, murid-murid pulang, dan konteks percakapannya adalah mereka itu konflik dengan setan-setan yang merasuk, dan mereka menang karena setan diusir dalam nama Yesus. Setannya pergi. Jadi jelas ini memang kuasa-kuasa buruk ini tidak henti-hentinya bermusuhan dengan umat manusia. Jadi itu argumentasi dia. Karena itu Robertson, dan atas semua kuasa musuh. Ini adalah hal yang terpenting dari otoritas titik-titik diberikan oleh Yesus di sini yang jauh melampaui pengharapan-pengharapan mereka. Kemenangan atas setan adalah satu tahap darinya. Kuasa untuk menginjak ular diulangi dalam Markus 16 ayat 18 appendix dan dijelaskan dengan contoh dalam kasus Paulus di Malta, Kisah 28 ayat 3-5. Tetapi perlindungan dari bahaya fisik bukanlah pokok utama dalam pergumulan melawan iblis sang musuh ini. Matius 13 ayat 25. Roma 16 ayat 20, 1 Petrus 5 ayat 8. Memang saudara, perlindungan fisik itu bukan pokok utama. Sekalipun itu juga penting, karena kalau fisik kita dihancurkan setan dan Tuhan biarkan, kita juga seringkali bisa tidak berguna apa-apa buat Tuhan. Tuhan biarkan kita kena stroke, kalau tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melayani. Tapi saudara, secara umum, perlindungan dari bahaya rohani yang ditekankan. Dan dia memberikan ayat dasar, saya berikan tambahan ayatnya nih ya. Matius 13 ayat 25 dan 39. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ayat 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi memang ini jelas waktu Tuhan yang punya tanah itu laburkan benih gandum. Waktu tidur, setan taburkan benih lalang. Dan ini jelas bicara soal rohani, bukan soal jasmani, bukan betul-betul soal gandum dan lalang dan sawah dan sebagainya. Tapi dimanapun Tuhan menaburkan Injil, lalu ada orang-orang percaya, setan taburkan juga ajaran sesat. Sehingga ada orang-orang Kristen KTP yang kelihatan begitu hebat sebagai orang Kristen sejati. Contoh lain Yudas Iskariot, contoh yang paling nyolok. Dalam PR Raja Saul, dalam PP lagi Ananias dan Safira, dan macam-macam hal. Apa saudara membiarkan saudara jadi contoh seperti itu? Saya berikan ayat selanjutnya, 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apakah ini hurufiah? Memang dia singa?
Memang dia telan kita sungguh-sungguh rupiah. Tidak mungkin. Jadi semua ini lebih menekankan secara rohani yang menghancurkan kita. Karena itu Roberton lagi, tidak ada yang dengan cara apapun akan membahayakan kamu. 3 kali kata tidak di sini sangat kuat. Saya tunjukkan coba ya, Lukas 10 ayat yang ke-19 ya. Ini sudah ada kata ya, udem, no, no one, none, nothing. Di sini ada kata no lagi ya, not atau no. Di sini yang ketiga ada kata may, not atau less. Ya, jadi itu yang dia maksudkan dengan 3 kali kata tidak di sini sangat kuat. Jadi dalam bahasa kita, kalau dikatakan tidak, maka itu menetralisir ya. Dalam Inggris juga demikian. Saya tidak gila, ya berarti saya gila. Tidak dan tidak saling menetralisir. Dalam Yunani tidak demikian. Kalau tidak itu menguatkan kata tidak itu. Tapi di sini digunakan 3 kali, itu menguatkan lebih hebat lagi. Ya, jadi 3 kali kata tidak di sini sangat kuat. Pastilah Yesus tidak memaksudkan janji ini untuk menciptakan kesombongan atau kecerobohan atau ketidakhati-hatian. Karena ia menolak unsur dan unsur pada hubungan bait Allah. Ini tadi sudah kita bahas hal seperti ini dan Robertson memberikan peringatan yang sama dengan yang tadi diberikan di atas. Dan saya lanjutkan cara Matthew Henry. Ia mengulang, meneguhkan, dan memperbesar otoritas mereka. Lihatlah, aku memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular-ular. Ayat 19. Perhatikan, kepada dia yang mempunyai dan menggunakan dengan baik apa yang ia punyai, lebih banyak akan diberikan. Jadi kalau menurut Matthew Henry ini, murid-murid tadi pada waktu diutus kan diberikan kuasa. Mereka gunakan dengan baik, mereka sembuhkan orang, dia sudah diciptakan pasti terjadi. Yang mereka ciptakan, mereka mengusir setan yang merasuk orang. Berhasil. Jadi mereka menggunakan dengan baik apa yang diberikan kepada mereka. Akhirnya sekarang diberikan lebih banyak lagi. Diberikan kuasa, menginjak ular, kalajengking, dan sebagainya. Mengalahkan musuh. Mereka telah menggunakan kuasa mereka dengan giat terhadap iblis. Dan sekarang Yesus mempercayakan kuasa yang lebih besar kepada mereka. Saudara, jelas bahwa apa yang dikatakan sebetulnya benar. Cuma apakah benar kalau ini ditafsirkan dari ayat ini? Itu yang saya agak meragukan. Karena saudara, ayat 19 ini menggunakan bentuk perfect tense. Aku telah memberikan. RSV, NIV, NASB, ASB, New King James. I have given you. Aku telah memberikan. Berarti bukan pada saat itu sudah menggunakan dengan baik, sekarang tak berikan. Mengapa dia bilang pakai perfect tense? Ya, tapi apa yang dikatakannya tetap memang berlaku ya, biarpun tidak berdasarkan ayat ini, tapi berlaku. Kalau saudara diberikan sesuatu dan saudara gunakan dengan baik, Tuhan menambahkan. Khususnya dalam hal rohani. Bisa dalam hal roh jasmani. Jangan diberikan uang, gunakan dengan baik. Memberikan persembahan pada gereja, menolong orang miskin, yang memang betul-betul layak untuk ditolong. Maka Tuhan berkati dengan uang lebih banyak. Itu bisa terjadi. Saya tidak bilang harus terjadi. Saya bilang bisa terjadi. Tapi kalau dalam dunia rohani, itu sangat sering terjadi, bahkan bisa dipastikan terjadi. Memang tidak berarti seorang penginjil pribadi punya karunia penginjil pribadi, nginjil, lalu dikasih karunia untuk jadi pengkhotbah. Itu belum tentu juga.
Tapi bisa saudara diberikan ladang yang lebih besar. Khotbah yang bagus diberikan ladang yang lebih besar. Bisa. Jadi gunakan dengan baik karunia yang ada pada saudara. Apakah untuk main musik? Apakah untuk nyanyi jadi chairman? Atau paduan suara? Atau penyanyi solo? Atau pengkhotbah seperti saya? Gunakan dengan baik. Tuhan akan berikan lebih banyak. Kalau saya lanjutkan biblical illustrator sebagai penafsir terakhir. Memberi mereka kuasa. Mula-mula, rasul-rasul mempunyai Injil yang lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan kita ya. Injilnya para rasul itu lebih sedikit. Apalagi sebelum Kristusnya mati dan bangkit. Kalau setelah Kristusnya mati dan bangkit, Injilnya boleh dikatakan sama betulnya ya. Tapi sebelum Yesus mati dan bangkit, tidak punya mereka Injil tentang Kristus yang tersalib, bangkit, dan sebagainya. Jadi mereka punya Injil yang lebih sedikit, lebih kecil. Mereka tidak punya salib untuk diberitakan. Tapi mereka punya suatu kuasa yang lebih besar tentang mujizat-mujizat. Bahkan yang 70 ini bukan rasul, tapi bisa menyembuhkan, bisa nangkring setan, dan macam-macam hal. Jadi para rasul dan orang-orang Kristen awal ini punya Injil lebih kecil, lebih sedikit. Tapi kuasa melakukan mujizat dan sebagainya lebih besar. Tapi belakangan, jadi orang-orang Kristen yang belakangan, termasuk kita, terbalik, lebih sedikit mujizat-mujizat. Tetapi Injil yang lebih besar atau lebih banyak. Tetapi selalu orang Kristen yang dulu maupun sekarang, suatu perlengkapan yang cukup. Kamu tidak perlu membuat batu bata tanpa jerami. Ini cerita dalam Keluaran waktu Israel diperbudak. Mereka tadinya diberikan jerami, suruh buat batu bata. Tapi karena Musa diutus Tuhan, dan Musa menghadap Firaun minta Israel diizinkan pergi untuk berbakti, ngamuk Firaunnya. Bukan pada permintaan Musa ditolak. Tapi sekarang Israel tidak dikasih jerami, suruh ambil sendiri jeraminya, tapi batu bata yang dibuat tidak boleh berkurang. Jadi membuat mereka tambah sengsara sampai mereka ngamuk pada Musa. Ini contoh orang yang ngamuk pada waktu ada penderitaan lebih besar. Tapi saudara, saya lebih menekankan bagian yang saya beri warna merah ini, saudara. Punya Injil lebih sedikit, tapi punya kuasa lebih besar. Itu dulu. Kalau yang sekarang, Injilnya lebih banyak, tapi lebih sedikit mujizat. Jadi saudara, sebetulnya orang-orang yang karismatik, saya tidak bilang semuanya, tapi sebagian yang terus bicara mujizat. Penyembuh-penyembuh yang tepuk-tepuk orang dan sebagainya. Dan orang yang terus ngomong tentang mujizat yang dia alami, pergi ke surga, pergi ke neraka, diajar Yesus sendiri 40 hari 40 malam, dan macam-macam mujizat yang lain, menyembuhkan orang sakit ini itu dan macam-macam yang lain. Kok rasanya tidak cocok dengan kalimat ini ya? Belakangan itu lebih sedikit mujizat. Tetap saya percaya. Tapi kalau banyaknya seperti itu, saya tidak percaya. Injilnya yang lebih besar atau lebih banyak. Itu yang zaman sekarang. Nah mereka yang karismatik yang ngomong mujizat terus itu, mengklaim bisa mujizat banyak itu, melakukan trip to hell dan sebagainya, mereka cocok kalau mereka hidup zaman abad pertama. Tidak cocok belas kalau mereka hidup pada abad yang ke-21. Karena itu saya katakan mereka jauh lebih mungkin mereka cuma pendusta dan penipu.
Tapi terlalu banyak orang tidak ngerti Alkitab sama sekali. Membuat mereka justru ikut pendusta, penipu model seperti itu. Dan itu luar biasa banyak. Bersyukurlah kalau saudara punya pengertian firman yang bagus. Dan ada tempat di mana saudara tahu mengajar firman secara bagus. Dan rajin dan tekunlah. Prioritas, saudara. Belajar firman itu prioritas. Karena kalau saudara tidak prioritaskan itu, dikit-dikit ada tamu, tidak ikut. Dikit-dikit ada ini, undangan orang ulang tahun, tidak ikut. Ada orang mati, tidak ikut. Cocokkah sikap seperti itu dibandingkan Kristus yang rela mati untuk saudara? Ingat bahayanya orang yang kurang ngerti firman. Ingat setiap kali saudara tidak rajin, tidak tekun, mengulang-ulang. Saya sudah katakan bolak-balik, saudara. Khususnya pada murid saya dalam kelas yang berbayar. Pelajaran saya itu sukar. Butuh saya mengulang. Atau nonton videonya berulang-ulang. Baca makalahnya berulang-ulang. Sampai ngerti. Kalau saya cuma ikuti sekali, saudara lupa. Jadi rajin, tekun, mengulang-ulang. Itu sesuatu yang luar biasa penting. Dengan demikian saudara punya pengertian firman makin banyak. Dan saudara tidak tertipu oleh orang-orang yang seharusnya hidup pada abad pertama ini. Nah, mereka hidup abad 21. Tapi banyak mujizat, klaimnya, dustanya, bualannya. Mereka malah Injilnya tidak ada. Injil kemakmuran. Harus sembuh dari penyakit. Kalau hamba Tuhan yang benar, dalam abad yang ke-21, bahkan dalam abad setelah pokoknya rasul-rasul selesai, hilang semua. Lebih sedikit mujizat. Bisa ada sangat kadang-kadang. Tapi Injilnya lebih besar, lebih banyak. Itu hamba Tuhan yang benar. Mereka yang cuma Injil sosial dalam Protestan. Baksos. Ya. Baksos itu Injil sosial. Tidak ada penginjilannya. Datang ke teman-teman tertentu itu, wah, bakti sosial. Obat yang sakit. Dan sebagainya. Mungkin kasih makan, kasih enak, atau kasih apa saja. Tapi tidak ada Injil. Itu Injil sosial atau social gospel. Literal Katolik senang hal-hal seperti itu. Tidak yang Injil. Bukannya tidak boleh baksos. Boleh baksos kalau disertai penginjilan. Kalau tidak ada penginjilan, itu adalah sia-sia. Saudara, banyak Injil. Harus banyak Injil. Dan Injil yang benar. Bukan Injil sosial, bukan juga Injil kemakmuran. Yang menjanjikan kesembuhan, menjanjikan kekayaan, menjanjikan jalan lancar, semua problem beres. Jangan percaya nabi-nabi palsu model seperti itu, saudara. Berhentilah ikuti mereka. Nggak mau berhenti. Risiko tanggung penumpang. Saya sudah mengingatkan. Tapi selalu suatu perlengkapan yang cukup untuk hamba-hamba Tuhan yang pada abad pertama maupun yang setelahnya. Selalu dia memberikan perlengkapan yang cukup. Tuhan bukan Tuhan yang gila. Menyuruh kita melayani tanpa memberikan kita perlengkapan. Kalau ada hamba Tuhan, khotbah tidak bisa, ngajar tidak bisa, debat tidak bisa, nulis buku tidak bisa.
Apa perlu kita percaya pada dia dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan? Menurut saya bisa dipastikan dia menjadi hamba Tuhan bukan karena panggilan Tuhan, tidak tahu karena panggilan siapa. Maunya sendiri bisa, desakan orang bisa. Karena kalau Tuhan memanggil, dia memberikan perlengkapan. Waktu saya dipanggil Tuhan pertama-tama jadi hamba Tuhan, saya bingung. Saya ini paling takut berdiri di muka umum. Bagaimana saya bisa jadi hamba Tuhan? Sedikit pun saya tidak yakin. Tapi saudara, saya yakin panggilannya. Dan saya turuti panggilannya. Sedikit demi sedikit Tuhan menunjukkan. Memang dilatih juga, khotbah dan sebagainya tentu harus dilatih. Melalui latihan dan macam-macam hal yang lain. Saya tahu bahwa Tuhan memperlengkapi saya dengan perlengkapan yang cukup untuk menjadi hamba Tuhan. Ada perlengkapan yang saya ingin dia berikan, tapi dia tidak berikan. Misalnya karunia nyanyi. Kalau hamba Tuhan bisa nyanyi, itu enak. Kadang-kadang di tengah-tengah khotbah lalu bisa nyanyi. Menarik bisa. Dan berguna juga. Tapi Tuhan tidak mau berikan itu. Dia berikan saya karunia khotbah, ngajar, debat, dan nulis. Dan itu sudah mati-matian saya gunakan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selalu mesti hamba Tuhan itu dikasih perlengkapan yang cukup. Kalau perlengkapannya begitu tidak memadai, jangan percaya di hamba Tuhan. Memang tidak berarti setiap pengkhotbah itu karunia khotbahnya mesti dapat nilai 9 atau 10. 6 atau 7 cukup. Ya mungkin tidak bisa khotbah secara mendetail, mendalam dengan poin A, B, C, D seperti detail organisasi yang saya lakukan. Tapi dia pokoknya bisa ngomong secara bisa dimengerti. Maksudnya bisa diberikan dan orang bisa ngerti. Itu sudah lumayan. Bisa. Tapi kalau ngomong 5 menit saja bunten, tidak karu-karuan, orang tidak tahu ujung pangkalnya. Orang demikian sudah tentu tidak punya karunia khotbah. Jadi chairman saja tidak bisa. Jadi guru sekolah minggu saja tidak bisa. Kalau orang demikian memaksakan diri jadi pengkhotbah, itu sama seperti saya memaksakan diri saya jadi chairman atau penyanyi solo. Bayangkan kuping saudara jadi apa kira-kira kalau dengar saya nyanyi dengan suara model demikian akhirnya. Jadi saudara, ini sesuatu yang penting untuk diingat. Para murid itu diberikan kuasa menginjak ular dan kalajengking. Juga mereka dikasih kuasa mengalahkan musuh. Ini semua kiasan. Kita dijanjikan menang. Bukan berarti kita tidak berusaha. Kita berusaha mati-matian. Juga lebih-lebih lagi, bukan berarti kita boleh cari bahaya semau kita. Apakah itu secara jasmani ataupun secara rohani? Tidak. Maukah saudara gunakan apapun yang Tuhan berikan kepada saudara menjadi berkat bagi semua orang? Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami berdoa supaya Engkau juga memberikan kuasa kepada kami. Dan biarlah apapun yang Engkau berikan kepada kami gunakan dengan baik. Kami berdoa untuk orang-orang yang tidak menggunakan dengan baik.
Kami berdoa untuk mereka yang tidak punya karunia, tetapi melayani dalam bidang itu. Sadarkan mereka dan arahkan mereka pada arah yang benar. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen KTP yang masih mendengar khotbah ini, sekalipun ada Injil sedikit, tetapi itu cukup. Tolong mereka untuk bisa percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapak, dan nama Yesus kami berdoa. Amin.